Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renu Azra Aneko Cingkuintana dan teman saya Nilna Hidayatul Ummah. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 4 mata kuliah studi hadis yang berjudul Hadis, Khobar, Sunnah, dan Athar. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Dwi Haryono MSI selaku pembimbing kami yang telah memberikan tugas membuat PPT ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa istilah hadis, khobar, sunnah, dan athar. Bagaimana pengertian dan contoh dari masing-masing tersebut? Yang pertama, hadis. Hadis menurut bahasa yaitu al-jadid, artinya sesuatu yang baru. Dan menurut istilah, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan biasanya berupa ucapan, perkataan, dan perbuatan. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Seperti contoh, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat. Jadi makna hadis di atas adalah bahwa amalan seseorang akan dihisab atau diperhitungkan berdasarkan niatnya, dan suatu amalan tidak akan dihisab bila tidak disertai niat. Niat merupakan sepertiga ilmu yang harus kita pelajari. Niat semakna dengan maksud, dengan keinginan hati. Niat menurut para ulama mengandung beberapa maksud, yaitu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain, seperti antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Yang kedua, khobar. Khobar menurut bahasa adalah an-naba, yang artinya kabar atau berita. Dan menurut istilah, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain beliau. Seperti contoh, man amila amalan laisa alaihi amarona fahuwa rad, yang artinya barang siapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka dia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dengan jelas menyatakan keharusan meninggalkan setiap perkara bid'ah, baik ia ciptakan sendiri atau hanya mengikuti orang sebelumnya. Sebagian orang yang ingkar ahli bid'ah menjadikan hadis ini sebagai alasan bila ia melakukan sesuatu bid'ah. Dia mengatakan, bukan saya yang menciptakannya. Maka pendapat tersebut berbantah oleh hadis di atas. Yang ketiga, sunnah. Sunnah menurut bahasa adalah as-sirah al-mutaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Dan sunnah menurut istilah adalah segala sesuatu yang memiliki dari Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah kenabiannya. Seperti contoh, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku dan menghafal dan menyampaikan kepada orang lain. Beberapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang telah berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat, athar. Athar menurut bahasa yaitu baqiyatul asai, yang artinya sisa dari sesuatu atau jejak. Dan menurut istilah, athar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Jadi athar menjadi istilah untuk segala yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Namun
Kadang juga dipergunakan untuk hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW apabila berkaitan. Misal dikatakan dari Nabi Muhammad SAW, seperti contoh as-sunatu ayuka birul imami yaumal adha hina yajlisu alal mimbari qabla al-khutbati tis'atak biratin, yang artinya menurut sunnah hendaklah imam bertakbir pada hari raya fitri dan hari raya adha sebanyak 9 kali ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu, apa kesimpulannya? Yang pertama, hadis. Hadis adalah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai perbuatan, pertanyaan, dan persetujuan setelah kenabiannya. Yang kedua, khobar. Khobar adalah disandarkan kepada Nabi dan selainnya mengenai perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, sunnah. Sunnah adalah disandarkan kepada Nabi dan para sahabat mengenai perbuatan, perkataan, dan semua tentang Nabi Muhammad SAW, baik sebelum maupun sesudah kenabiannya. Yang keempat, asar. Asar adalah disandarkan kepada sahabat atau tabi'in mengenai perkataan dan perbuatan. Cukup sekian dari penjelasan tadi, kurang lebihnya kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.